Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja karyawan PT Gudang Garam. Selanjutnya, sebelum kami mulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Haikal Effendi, dan lalu ada anggota saya yang bernama Khalifa Suci, dan satu lagi dengan Siti Aisyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Siti Aisyah. Silakan Siti Aisyah. Perbaikan berkesinambungan. Perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, konstan, dan reguler dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Slide selanjutnya. Pelaksanaan perbaikan berkesinambungan, yang pertama ada penentuan masalah dan pemecah yang memungkinkan, yang kedua ada pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien, yang ketiga ada evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Pendekatan perbaikan berkesinambungan, ada TKM terhadap perbaikan berbeda dengan pendekatan tradisional terhadap perbedaan pokok diuraikan. Satu, ada alasan, kedua ada pendekatan, yang ketiga ada respon terhadap kesalahan, yang keempat ada perspektif dalam pengambilan keputusan, yang kelima ada peranan manajerial, yang keenam ada wewenang, yang ketujuh ada fokus, yang kedelapan ada pengendalian, yang kesembilan ada alat. Aktivitas perbaikan berkesinambungan, ada 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan, yaitu yang pertama ada komunikasi, memperbaiki masalah yang nyata, memandang ke hulu, mendokumentasi kemajuan dan masalah, yang kelima ada memantau perubahan. Struktur perbaikan kualitas. Yang pertama ada membentuk Dewan Kualitas, yang kedua menyusun pernyataan tanggung jawab Dewan Kualitas, yang ketiga membangun infrastruktur yang diperlukan. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifa Suci. Oke, saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan perbaikan. Identifikasi kebutuhan perbaikan di sini ada 4, yaitu pertama menerapkan multi-voting. Menerapkan multi-voting mencakup penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Dari daftar tersebut dipilih proyek yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Pelanggan dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Kebutuhan dasar pelanggan tersebut dijadikan dasar bagi proyek perbaikan. Selanjutnya ada mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana proses karyawan memanfaatkan waktunya dengan baik. Yang selanjutnya ada melokalisasikan masalah. Melokalisir masalah merupakan membatasi tempat dan jumlah terjadinya suatu masalah. Dengan demikian sumber masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan baik. Next. Selanjutnya ada proses perbaikan dan pengendalian. Elemen dasar proses perbaikan dan pengendalian terdiri dari 4 tahap, yaitu ada penetapan standar untuk pengendalian dan perbaikan. Tahap pertama ini digunakan manajer untuk
mengkonsumsikan visi dan menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan umpan balik mengenai kinerja yang ada. Selanjutnya tahap kedua yaitu ada pengakuan. Pengakuan di sini ditetapkan pengukuran yang tepat dan data yang diperlukan untuk penilaian kinerja. Yang ketiga ada studi. Manajer menganalisis data dengan menggunakan metode statistik dan alat serta teknik lain untuk mengetahui penyebab penyimpangan. Pendekatan TQM mencari penyebab penyimpangan yang kemudian akan diperbaiki. Yang keempat ada tindakan. Tahap ini melakukan tindakan koreksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari umpan balik. Tindakan yang diambil dari masing-masing building block berdasarkan pada informasi umpan balik yang diperoleh dari hasil studi. Next. Ada strategi perbaikan. Strategi standar yang biasa digunakan untuk memperbaiki proses berkesinambungan adalah sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama ada menggambarkan proses yang ada, yang kedua melakukan proses, yang ketiga menghilangkan kesalahan dalam proses, yang keempat mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi, yang kelima menerapkan pengendalian proses statistikal. Next. PT Gudang Garam. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikut saya benarkan dulu sebelumnya, kami mengambil analisis dari PT Gudang Garam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang sedikit tentang Gudang Garam. Jadi PT Gudang Garam ini sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang industri rokok. Didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan telah mencatatkan sebagai industri rokok yang mampu bertahan maju di tengah perkembangan regulasi yang sangat membatasi ruang lingkup dan perkembangan usahanya. Salah satunya adalah kewajiban untuk mencantumkan gambar peringatan orang merokok dengan gambar tengkorak di belakangnya. Next. Nah, jadi kenapa kita mengambil kasus di PT Gudang Garam ini? Tentunya PT Gudang Garam ini perusahaan yang sangat besar. Pastinya pernah terjadi masalah. Nah, mereka pernah terjadi masalah, salah satunya yaitu kewajiban untuk mencantumkan gambar peringatan orang merokok dengan gambar tengkorak di belakangnya menjadikan daya jual rokok menurun. Itu masalahnya. Nah, cara langsung, karena setiap konsumen langsung merasakan dampak dari pencantuman peringatan tersebut, yang mana volume penjualan Gudang Garam menjadi turun sebesar 2,4%. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan Gudang Garam, PT Gudang Garam selanjutnya? Sedikit akan saya jelaskan. Jadi PT Gudang Garam menerapkan TQM. Penerapan TQM merupakan hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur tersebut secara berkesinambungan. Selain itu, mereka juga melakukan peningkatan kinerja atau sumber daya manusianya. Selebihnya, Gudang Garam dapat bertahan dan membukukan kinerja yang baik. Gudang Garam terus memperluas ketersediaan produk, melayani konsumen dan mempertahankan keberadaan produknya dalam suasana di mana peraturan rokok semakin ketat. Gudang Garam menyediakan pilihan dan produk yang berkualitas bagi konsumen dewasa dan mereka berhak memilih. Nah, hasilnya setelah mereka melakukan perbaikan yang berkesinambungan itu, timbullah suatu hasil yang sangat memuaskan. Kinerja perseroan menunjukkan bahwa perseroan atau PT Gudang Garam mampu untuk terus bertahan melalui kondisi ekonomi yang sulit dengan membukukan peningkatan penjualan dan laba. Pendapatan mereka menjadi meningkat dengan 7,9% menjadi 70,4 triliun. Sementara laba naik menjadi 18,8% menjadi 6,5 triliun atau setara 3.345 per lembar sahamnya. Wow, fantastis bukan? Nah, mungkin kita semua tidak tahu rencana apa saja sih yang dilakukan Gudang Garam bisa menghasilkan seperti tersebut setelah melewati masalah-masalah yang selalu terjadi, selalu terulang. Nah, Gudang Garam
berupaya untuk memastikan agar perseroannya dapat melayani kebutuhan pelanggan sepenuhnya. Perseroan tetap berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jadi PT Gudang Garam ini terus walaupun dapat peraturan dari pemerintah yang mengganggu aktivitas perusahaannya, tapi mereka tetap bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan perbaikan berkesinambungan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, PT Gudang Garam telah melakukan perbaikan berkesinambungan pada kinerja karyawannya, yang mana mereka dapat terus mempertahankan produk terbaiknya untuk orang dewasa serta tak melayani konsumen dengan baik. Tak hanya itu, berkat perbaikan berkesinambungan, kinerja karyawan PT Gudang Garam mengalami kenaikan pendapatan total yang tadi sebesar 7,9%. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami tentang perbaikan berkesinambungan yang kami ambil dari PT Gudang Garam. Selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.